di MTS Tarbiyatul Muta'alimin Yatamu Pasawahan. Perkenalkan, saya Bung Alvanisa. Saya Angelita. Saya Syifa Risha Farha. Saya Queen Malika Jara. Nah, jangan lupa tonton video kami terus ya teman-teman. Nah, jadi sekarang aku dan teman-teman berada di tempat mewawancara. Ikuti kita terus ya. Assalamualaikum Bapak. Salam. Ya, silakan. Selamat siang Pak. Siang. Saya Bung Alvanisa dari kelas 9B. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Tujuan saya datang di sini ingin meminta waktunya untuk mewawancarai Bapak selaku Kepala Madrasah di MTS Tarbiyatul Muta'alimin Yatamu Pasawahan. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Ya, silakan. Sebelumnya, siapa nama lengkap Bapak? Abdul Aziz nama lengkap Bapak. Bapak berasal dari daerah mana? Dari Desa Mertapada Kulon. Bapak lulusan dari universitas mana? S1 Universitas Cyber YN Cirebon. Ya, S2-nya di Universitas Islam Negeri Jakarta. Bapak sewaktu kuliah mengambil jurusan apa? Linier ya, S1 Bahasa Arab, S2 Bahasa Arab. Apa yang menjadi motivasi Bapak memilih profesi sebagai guru? Ya, karena dari sejak kecil Bapak ingin cita-citanya menjadi guru, karena guru itu menurut Bapak suatu pekerjaan yang mulia, bisa bersama-sama belajar, mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Sejak kapan Bapak menjadi guru? Bapak masuk di sini sejak tahun 2012. Bagaimana kesan Bapak saat pertama kali bertugas di MTS Yatamu? Ya, Bapak di sini karena memang pas begitu lulus 2012, semester berikutnya tahun ajaran baru Bapak masuk. Kesannya ya Bapak dengan anak-anak sudah bisa menyesuaikan, karena sebelumnya kan ada pembelajaran mengajar PPL ketika kuliah gitu. Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai kepala madrasah? Sudah hampir 4 tahun. Apa saja kegiatan Bapak selain di MTS Yatamu? Bagaimana cara Bapak membagi waktu antara kegiatan tersebut? Selain ngajar di MTS Yatamu, Bapak kebetulan punya lembaga juga, punya yayasan di rumah, yaitu Yayasan Riyadus Shalihin, berupa pondok pesantren, juga majelis taklim, kemudian majelis zikir. Jadi Bapak membagi waktunya, setelah selesai di sini pulang jam 1 atau setengah 1 ke rumah istirahat, kemudian sore sampai malamnya dilanjut dengan kegiatan Bapak di rumah. Apa momen paling berkesan selama Bapak menjadi kepala madrasah? Momen yang paling berkesan di MTS Yatamu Pasawahan itu, guru itu seperti keluarga. Jadi canda tawa dan sebagainya ya seperti keluarga, bukan hanya sebatas rekan kerja. Dan juga siswa-siswinya artinya nurut-nurut masih bisa diarahkan ya, dari dalam batas wajar ketika melakukan pelanggaran pun. Bagaimana cara Bapak membangun kerjasama dan kekeluargaan antar warga sekolah? Ya, tentunya Bapak membagi tugas sesuai dengan kapasitas yang ada pada diri Dewan Guru masing-masing. Bapak memberikan tugas tambahan disesuaikan dengan kapasitasnya, sehingga mereka yang diberikan tugas otomatis punya tanggung jawab dan loyalitas untuk membangun MTS Yatamu Pasawahan. Apa yang menjadi tantangan terbesar sebagai kepala madrasah? Tantangan terbesar sebagai kepala madrasah tentunya harus terus update penyesuaian perkembangan
akademis yang ada di MTS Tamu, terutama perubahan-perubahan kurikulum, tantangan zaman, juga yang terkait dengan siswa-siswi, yang mana pergeseran nilai itu yang menjadi tantangan terbesar. Bagaimana siswa-siswi bisa terus semangat, komitmen untuk belajar tanpa terbawa arus yang tidak diinginkan. Menurut Bapak, apa tantangan terbesar yang sedang dihadapi dunia pendidikan saat ini? Tantangan terbesar yaitu mentalitas, yaitu yang Bapak sebutkan, dan semangat pantang menyerah belajar siswa beda dengan zaman dahulu ya. Kalau zaman dahulu betul-betul rasa ingin tahu, rasa ingin belajar, semangat belajar itu tinggi. Beda dengan sekarang, harus selalu diingatkan, harus selalu diuprak-uprak, harus selalu didampingi. Jadi yaitu mungkin terjadi pergeseran nilai. Menurut Bapak, apa hal terpenting yang harus dimiliki seorang siswa? Hal yang paling fundamentalis, yang paling dasar, yang paling penting tentunya semangat belajar, semangat rasa ingin tahu. Sehingga apapun rintangannya yang dari oleh siswa, kalau semangatnya ada di dalam dirinya, tidak akan mempengaruhi. Apa yang Bapak lakukan untuk menjaga semangat belajar siswa di era digital ini? Tentunya harus di momen-momen tertentu, terutama di upacara bendera atau di hari-hari besar, harus tidak bosan-bosannya memberikan motivasi, memberikan spirit, memberikan arahan supaya tetap semangat dalam belajar. Setelah masa pandemi, apakah menurut Bapak pembelajaran daring masih diperlukan? Oh tentu, ada hikmah di sebuah kejadian kan. Ketika pandemi, semua siswa, guru, dan mungkin bukan hanya di lingkungan pendidikan, lembaga-lembaga lain juga itu di rumah semua. Artinya belajar akhirnya jarak jauh, daring. Nah dari situlah sehingga anak-anak dan juga dewan guru paham tentang sistem pembelajaran daring. Nah, tentunya masih diperlukan karena memang sekarang udah ada era digitalisasi ya. Jadi siswa tidak seperti dulu selalu pakai buku, semuanya sekarang bisa diakses melalui internet. Tugas juga bisa dikirim melalui email atau melalui platform-platform media sosial, sehingga tidak memakan waktu yang banyak dan juga tidak memakan tempat cukup. Misalkan memberikan tugas di-share ke guru mapel melalui emailnya atau melalui platform atau YouTube atau apa, sehingga menunjang sekali dalam media pembelajaran. Di tengah kemajuan teknologi AI, apakah peran guru banyak mengalami perubahan? Ya, walaupun kita sekarang udah eranya era digital ya, terutama aplikasi AI, tetap guru itu adalah ruhnya pembelajaran. Sehebat apapun media pembelajaran, gitu, sebagus apapun kurikulum yang berlaku, kalau tanpa peran guru, tetap pembelajaran terasa hambar. Jadi guru itu adalah ruhnya sekolah, ruhnya pembelajaran. Tetap guru berperan penting, hanya saja mungkin tinggal strateginya yang disesuaikan. Menurut Bapak, apa kemampuan atau keterampilan yang harus dikuasai guru saat ini? Tentunya jangan sampai buta terhadap teknologi ya, harus melek teknologi, karena di zaman serba digital ini siswa mungkin sudah lebih paham ya scroll medsos atau scroll HP. Jadi guru tetap terus harus meningkatkan mutunya, kualitasnya, terutama dalam menggunakan media sosial, dalam menggunakan aplikasi digital yang menunjang pembelajaran. Apa harapan Bapak untuk MTS Siatamu ke depannya? Harapan Bapak tentunya untuk para siswa dan siswi MTS Siatamu Pasawahan agar semangat belajar, karena dengan semangat itulah apapun rintangannya akan mudah dilalui, dan itu sebagai bekal buat kalian semua siswa-siswi masa depan yang lebih baik. Karena tantangan zaman itu semakin hari semakin berat,
kalau tidak dipersiapkan dari sekarang, tentunya kalian akan menghadapi kehidupan yang nyata di masyarakat yang lebih berat. Oleh karena itu, harapan Bapak agar selalu bersungguh-sungguh dalam belajar sebagai bekal di masa depan. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk semua siswa di MTS Yatamu? Pesan Bapak, ikuti prosesnya, ikuti tata tertib sekolah, karena semua yang dibuat tata tertib, peraturan di sekolah itu untuk kebaikan kalian semua. Kalian mungkin hari ini tidak merasakan manfaatnya, tapi nanti kelak 10-20 tahun yang akan datang kalian baru bisa merasakan apa kedisiplinan itu sehingga membentuk karakter seseorang. Terima kasih atas waktunya dan kesediaan Bapak untuk diwawancarai. Sama-sama.